Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofiul Alim, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi berkaitan dengan matematika ekonomi dengan tema deret ukur. Ya, tanpa panjang lebar teman-teman, kita langsung saja belajar apa itu namanya deret ukur. Nah, teman-teman, sebelum kita memahami deret ukur, ada yang namanya banjar. Nah, karena banjar ini berkaitan sekali dengan materi-materi deret. Nah, apa itu banjar, teman-teman? Banjar adalah suatu fungsi yang wilayahnya merupakan himpunan bilangan alam. Nah, dengan kata lain, banjar adalah sekumpulan bilangan suku yang memiliki pola tertentu. Nah, jadi kalau kita tuliskan bentuk umumnya, teman-teman, seperti ini. A1, A2, A3, A4, dan sampai A ke N. Nah, ini adalah bentuk umum dari banjar, teman-teman. Di mana A1 ini adalah suku pertama, A2 suku kedua, A3 suku ketiga, A4 suku keempat, dan AN adalah suku ke N, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi banjar, kita ulangi, adalah sekumpulan bilangan atau suku, berarti sekumpulan suku. A1 ini suku, A2 ini suku, A3 ini suku, A4 ini suku, dan sampai AN ini adalah suku. Nah, seperti ini, sekumpulan ini dinamakan banjar, teman-teman. Paham ya sampai sini ya, teman-teman? Baik, kita lanjut ke apa itu deret. Nah, teman-teman, nah deret merupakan penjumlahan semua suku suatu banjar, teman-teman. Nah, kalau yang tadi banjar adalah sekumpulan suku, kalau deret berarti sejumlah atau penjumlahan suku suatu banjar, suatu banjar, teman-teman. Nah, di deret itu ada 3, teman-teman. Nah, di sini ada deret, ada 3. Yang pertama deret hitung, kedua deret ukur, dan yang ketiga adalah deret harmoni, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang deret ukur, teman-teman ya. Jadi deret hitung nanti ada yang membahas, dan deret harmoni juga nanti ada yang membahasnya. Oke, baik teman-teman. Nah, sebelum kita memasuki rumus deret ukur ya, teman-teman. Nah, kita harus tahu deret ukur itu apa, teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap nilai suku di depannya, teman-teman. Ya. Jadi deret ukur adalah perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian. Nah, kita tuliskan di sini, teman-teman ya. Deret ukur adalah perubahan suku-suku berdasarkan perkalian. Perubahan suku-suku berdasarkan perkalian. Oke. Oke. Kita kasih contoh ke teman-teman. Di sini ada suku pertamanya adalah 5. Suku keduanya adalah 10. Suku ketiganya adalah 20. Suku keempatnya 40, teman-teman, dan sampai suku ke N. Ya. Nah, deret ukur perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian dengan suku sebelumnya. Berarti ini dengan suku sebelumnya, teman-teman. Suku sebelumnya. Nah, di sini kita tahu bahwasanya 5 ke 10 ini bisa dikalikan dengan 2, teman-teman. 10 ke 20 dikalikan 2. 20 begitupun 20 ke 40 dikalikan 2. Sampai seterusnya, sampai suku ke N yang ditanyakan dikalikan 2, teman-teman. Nah, kalau seperti ini, perkalian seperti ini, itu dinamakan deret ukur, teman-teman. Ya, karena perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian. Nah, beda dengan halnya deret hitung. Kalau deret hitung itu perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan, teman-teman ya. Bisa dibedakan, deret ukur sama deret hitung itu berbeda. Kalau deret hitung berarti perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan. Sedangkan deret ukur berarti perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian, teman-teman ya. Nah, kita kasih contoh lagi, satu lagi. Misalkan di sini 2, teman-teman. 4, 8, 16, dan lain sebagainya. Nah, kita ketahui bahwasanya 2 ke 4 ini bisa dikali 2, atau bisa ditambah 2 juga. 4 ke 8, apakah bisa ditambah 2? Kalau ditambah 2 berarti hasilnya 6. Nah, berarti ini bukan. Berarti 4 tetap dikali 2. 8 ke 16 berarti dikali 2 juga. Sampai suku ke N. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Ini namanya deret ukur. Baik, teman-teman, kita langsung saja memasuki rumus pertama tentang jumlah atau deret ukur, teman-teman ya. Kita memasuki rumus pertama. Nah, tadi kita
menuliskan 2, 4, 8, 16 dan lain sebagainya sampai suku ke N. Nah teman-teman, misalkan kita ditanya oleh seorang guru, berapakah suku ke 10 misalkan ya, berapakah suku ke 10 dari deret di atas, berapakah suku ke 10 dari deret di atas. Nah teman-teman, teman-teman bisa mengerjakan secara manual dengan ya ini dikali 2, ini dikali 2, ini dikali 2 sampai ke 10. Nah teman-teman bisa, akan tetapi agar lebih mudah teman-teman ada rumusnya. Nah di sini rumusnya untuk deret ukur sendiri yaitu A kali P dipangkat N min 1. Ini rumusnya, rumus menghitung suku ke N dari deret ukur. Ya, ini menghitung suku ke N dari deret ukur teman-teman. Di mana A ini adalah suku pertama, P-nya adalah rasio, N-nya itu suku yang ditanyakan. Nah, satu ya teman-teman. Nah, itu dia. Ya. Jadi kita jabarkan ya teman-teman dari rumus ini. Nah, suku pertama. Untuk menghitung suku pertama, dari mana sih asalnya rumus ini teman-teman ya? A kali P N pangkat N min 1 teman-teman. Misalkan ya teman-teman ya, kita menghitung suku ke 1. Kita masukkan rumusnya A kali P N min 1. Ini menghitung suku pertama ya teman-teman, suku ke 1. Ya berarti A kali P 1 min 1 sama dengan A 1 min 1 0. P pangkat 0 ya habis. Jadi kita tulisnya A. Suku pertama adalah A. Kemudian suku kedua, teman-teman, suku kedua berarti kita masukkan juga rumusnya A P N min 1 pangkat N min 1. A nya A, P nya P, N ini suku yang ditanya, berarti suku kedua ya teman-teman. 2 min 1 sama dengan 2 min 1 adalah 1. Berarti A P pangkat 1. Dari satunya masih tulis satunya. Nah, suku ketiga. Nah, berarti suku ketiga bagaimana teman-teman? Kita masukkan juga rumusnya teman-teman. A kali P pangkat N min 1 berarti A P N nya 3 teman-teman ya. 3 min 1 sama dengan A P pangkat 2. Dan S keempat. Nah, kalau S keempat berarti teman-teman kayak gimana? Nah, berarti kalau S keempat berarti A P N min 1. Nah, berarti A P 4 min 1. Ya kan? Nah, berarti A P 3 pangkat 3. Ini untuk menghitung suku 4 dan sampai seterusnya, begitupun suku-suku yang lainnya ya. Jadi kita simpulkan dari rumus ini, kalau menghitung suku pertama itu A, suku kedua ini AP, suku ketiga AP pangkat 2 dan sebagainya. Sehingga kita simpulkan kalau menghitung sebuah suku keberapa, maka rumusnya seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini rumusnya. Nah, baik teman-teman. Nah, kita kembali ke soal. Jadi rumus pertama adalah ini. Ini adalah rumus suku ke N. Suku ke N dari deret ukur. Nah, ini adalah suku ke N dari deret ukur teman-teman ya. Nah, kita langsung masuk ke soal. Berapakah suku ke 10 dari deret di atas? Suku ke 10 ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya kita akan bahas apa ini rasio teman-teman. Ini rasio teman-teman ya. Apa itu rasio? Rasio adalah selisih antara 2 sama 4, 4 sama 8, 8 sama 16 gitu ya. Atau bahasa lainnya itu adalah apa ya? Pembeda. Ya, selisihnya berapa? Gimana cara menghitung rasio teman-teman ya? Menghitung rasio adalah kita tulis di sini P, menghitung P itu sebuah suku, suatu suku UN atau SN ya, boleh SN, suku ke N dibagi suku sebelumnya. SN min 1. Ya, ini adalah dalam menghitung suku apa? Dalam menghitung astagfirullahaladzim. Ini adalah menghitung rasio teman-teman ya. Berarti ini SN ya, suatu suku dibagi suku sebelumnya teman-teman. Ini adalah menghitung rasio. Ya. Misalkan dari rumus di atas, dari soal di atas teman-teman, kita dapat menghitung rasionya yaitu suatu suku. Ya, suatu suku berarti misalkan satu suku kita ambilnya 4 dikurangi suku sebelumnya berarti 2. Berarti sama dengan
2 teman-teman. Berarti rasionya adalah 2 teman-teman. Kita boleh juga ngambil 8 dibagi berapa sebelumnya, berarti kan dibagi 4, 2, atau 16 dibagi 8 ya, sama dengan 2. Intinya suku yang kita cari dibagi dengan suku sebelumnya. Kita nggak boleh melebihi suku pertama karena nggak ada suku sebelumnya teman-teman ya. Pahami sampai sini ya? Ini adalah mencari rasio, ini adalah mencari rumus suku ke n. Oke, sampai sini nggak ada yang ditanyakan. Langsung kita masuk ke soal ya. Kita langsung ambil soal ini aja yang gampang teman-teman ya. Kita tulis di sini. Tadi ada sebuah banjar yaitu 2, 4, 8, 16 sampai SN ya. Ditanya suku ke 10 nya teman-teman berapa? Sama rasionya lah. Pertama kita nyari rasio dulu ya. Rasionya berapa? Oke, kita jawab teman-teman. Kita jawab ya, biar kelihatan di sini. Jawab. Nah, kita jawab teman-teman. Kita hitung aja dulu rasionya berapa. Rasio kita tadi rumusnya adalah SN dibagi SN min 1 sama dengan 4 dibagi 2. SN suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Satu suku dikurangi suku sebelumnya. Berarti 2. Atau bisa ambil ini juga yang saya sudah jelaskan tadi, atau ini dibagi ini bebas. Ya, mau berapa hasilnya sama 2. Ini yang pertama. Yang kedua, suku ke 10 teman-teman ya. Suku ke 10. Nah, rumusnya tadi apa? Suku ke 10. Untuk menghitung suku ke n, yaitu rumusnya adalah Sn sama dengan A kali P pangkat n min 1 teman-teman. Nah, S ke 10, suku ke 10. A-nya, A itu tadi apa? Suku pertama. Suku pertama adalah 2. P-nya 2 juga. P adalah rasio. Jeda atau beda. 2 juga. N suku yang ditanya. Berarti 10. 10 min 1. Berarti 2 dikali 2 pangkat 9 berapa teman-teman? Nah, 2 pangkat 9 berarti berapa teman-teman ya? Berarti 2 dikali 2 pangkat 9 berapa? Adalah 512 teman-teman. 512 kali 2 berarti 512 kali 2 sama dengan 1024. Nah, jadi teman-teman, untuk S ke 10, suku ke 10 nya adalah 1024 ya. Berarti 16 kali 2 berapa? Terus hasilnya ini berarti kali 2 berapa? Sampai ke suku ke 10 hasilnya 1024 teman-teman. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke, tadi ada rumus suku ke n. Ini suku ke n. Terus rasio. Nah, sekarang kita memasuki rumus yang ketiga teman-teman. Rumus yang ketiga ini kalau yang pertama ini kita kan mencari suku ke n. Ya, mencari suku ke n berapa. Nah, rumus selanjutnya adalah mencari jumlah seluruh ini. Jumlah seluruhnya. Maksudnya gimana? Ini jumlahin 2, 4, 8, 16 sampai berapanya itu dijumlahin. Jumlah seluruh suku yang ada di deret ukur ini. Nah, juga ada hitungannya juga teman-teman ya. Ada hitungannya. Baik, kita memasuki rumus selanjutnya ya, yaitu jumlah suku ke n. Jumlah suku ke n. Kalau tadi menentukan suku ke n, kalau yang sekarang menentukan jumlah suku ke n. Bedanya yang pertama tadi menentukan suku ke n, yang sekarang adalah menentukan jumlah suku ke n, jumlahnya teman-teman ya. Nah, kita dari mengambil dari soal sebelumnya aja teman-teman ya, yang ini biar kita gampang penjelasannya ya teman-teman ya. Tadi nilai suku ke 10. Nah, nilai suku ke 10 terus di sini 2, 4, 8, 16 sampai ke berapa ya? Sampai suku n. Nah, tadi kita habis menghitung suku ke n. Tadi kita adalah suku ke 10 nya yaitu 1024. Ini suku ke 10. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah jumlah seluruh suku ke 10 ini? Jumlahnya teman-teman ya. Nah, di sini ada rumusnya teman-teman. Jadi kita manual bisa. Cuma kita ada rumusnya teman-teman ya. Rumus ini menggampangkan kita, bukan menyusahkan teman-teman ya. Ingat, rumus itu menggampangkan kita, mempermudah kita, bukan malah menyusahkan, bukan ya. Asalkan kita paham, insya Allah kita tinggal masukin rumus aja, nantinya paham sendiri teman-teman. Oke, di sini kita rumusnya adalah jumlah A 1 min P pangkat N per 1 min P
atau jumlah sama dengan A P pangkat N-1 per P min 1. Ya. Jangan sampai kita karena rumusnya jadi malas untuk belajar teman-teman ya. Justru ini kalau kita mau belajar ini sangat gampang teman-teman. Baik, kita masuk. Ini ada dua rumus teman-teman ya. Ini ada dua rumus. Yang sebelah kiri saya, yang sebelah kiri itu jikalau rasionya kurang dari 1. Dan yang sebelah kanan jika rasionya lebih dari 1. Saya ulangi, yang sebelah kiri, yang sini, jika rasionya kurang dari 1, yang sebelah kanan jika rasionya lebih dari 1 teman-teman. Ya, jadi kita harus tahu rasionya berapa sebelum kita memasuki rumus ini. Rasionya berapa? Misalkan rasionya dikurang 1, lebih kurang dari 1. Misalkan rasionya adalah setengah. Setengah adalah kurang dari 1, maka rumusnya pakai yang ini. Jika rasionya lebih dari 1, misalkan rasionya 2, maka pakai rumus yang ini. Paham sampai sini ya? Nah, ini adalah soalnya. Ini rasionya berapa teman-teman tadi? Rasionya adalah 2. Berarti kalau 2 rasionya adalah lebih dari 1, maka pakai rumus yang ini teman-teman. Nah, kita langsung saja ke soalnya teman-teman. Ya, kita langsung ke soalnya di sini. Berarti kita masukkan rumus yang ini teman-teman ya. Masukkan rumus yang ini. Berarti Y sama dengan A P pangkat N-1 per P-1. Nah, berarti jumlah sama dengan A nya suku pertama 2 ya, P-nya tadi apa? Rasio adalah beda. Berarti bedanya adalah 2 pangkat N. Nah, oh ya, maaf teman-teman ya, kita harus tahu dulu kita mau mencari jumlah suku keberapa. Oke, kita jumlah suku ke 10 aja. Nah, ini di sini kita jumlah ke 10 aja. Berarti di sini adalah jumlah ke 10. Nah, dikurangi 1 per P-nya tadi 2 min 1. Oke. Sampai sini. Lalu 2, kita 2 pangkat 10 berapa teman-teman? Kita hitung dulu. Nah, 2 pangkat 10 yaitu 1024. 1024 dikurangi 1 dibagi 2 min 1, 1 sama dengan 2. 1024 bagi 1 ya, 1 ya, sama dengan berarti 2 kali 1024. Maka jawabannya 2048. Ini berarti jumlah seluruh suku 10 sampai jumlah suku ke 10 ini adalah 2048 teman-teman ya. Berarti 2 kali 4 ini jumlahkan sampai ke suku ke 10 ini jumlahkan. Dikali, maksudnya dikali bukan jumlahkan. Dikali gitu ya. Paham sampai sini ya teman-teman ya? Nah, ini rumusnya teman-teman. Jadi rumusnya seperti ini teman-teman ya. Kita kalau misalkan rasionya lebih dari 1 pakai rumus yang ini, kalau rasionya kurang dari 1 pakai rumus ini teman-teman ya. Bisa dipahami teman-teman sampai sini ya. Oke, berarti disimpulkan teman-teman, ini dari hitung sampai sini aja teman-teman ya, karena ini sangat mudah sekali kalau kita bisa mempelajari lebih dalam lagi. Ini adalah materi dasar dalam matematika ekonomi teman-teman, jadi kita harus paham ya. Jadi kesimpulannya kita mendapat berapa rumus berarti kita mendapat 4 rumus ya teman-teman ya. Yang pertama kita menentukan rasio, berarti Sn per Sn-1 ini pertama. Kedua kita menentukan bahwa suku ke N, suku ke N. Suku N tadi gimana? A kali P N-1 suku ke N. Yang ketiga kita menentukan jumlah suku ke N. Jumlah sini ada 2 rumus ya. Nah, ini jikalau rasionya lebih dari 1, dan satu laginya jikalau rasionya kecil dari 1. Nah teman-teman, sebelumnya kita sering ketukar dalam menentukan rumus yang ini apa yang ini yang digunakan ya. Nah, gimana cara mengingatnya? Cara mengingatnya, ini kan rasionya lebih dari 1, maka satunya di sebelah kanan. Yang ini rasionya kurang dari 1, maka satunya di sebelah kiri. Seperti itu aja teman-teman mengingatnya, biar kita ingat ya, seperti itu ya. Jadi sampai sini, bila ada pertanyaan nanti bisa komen di kolom chat ya, terbuka kok insyaallah ya. Misalkan ada yang keliru dalam menjelaskan mungkin wajar, karena manusia itu tempatnya salah ya. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan jawaban yang kurang memuaskan atau ada yang keliru, mohon dimaafkan. Segitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.